Saudara masih bergabung bersama kita ada Pak Sarjito, Deputi Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, masih akan berbincang mengenai penagihan hutang. Ini apalagi fokusnya sekarang banyak juga terkait dengan penagihan dari pinjaman online begitu ya. Nanti setelah berbincang dengan Pak Sarjito ada juga Mbak Prita Gozi, maaf tadi saya sebutkan Prita Gozali, saya salah. Ada Mbak Prita Gozi, perencana keuangan dari Zep Finance, akan memberikan tips and trik juga ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan ketika akan berhutang begitu. Saya langsung ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, kalau tadi kita berbicara perusahaan multi-finance atau pembiayaan secara umum, ini sekarang banyak juga yang berjamur, yang kemudian juga kita tahu banyak juga ditindak oleh kepolisian secara ilegal karena beroperasinya ini ada perusahaan pinjaman online. Yang kemudian juga secara luar biasanya ini juga bertindak sebagai debt collector atau penagihannya begitu ya secara virtual. Ini apa saja sih yang harus kemudian dipahami masyarakat? Tentunya sebelum juga menggunakan jasa-jasa pinjaman online ini, Pak Sarjito. Baik, terima kasih Mas. Pemirsa Metro Kompas TV yang saya hormati, saya perlu sampaikan pertama bahwa pastikan bahwa pinjaman online itu atau pinjol yang bahasa umumnya sebenarnya peer-to-peer lending nih kalau bahasa di OJK, itu di perusahaan-perusahaan yang berizin. Sekarang semuanya sudah berizin dan jumlahnya tertentu. Sementara ini berkurang bisa, tapi bertambah rasanya masih belum diperkenankan. Oke. Jadi pertama itu dulu. Caranya gampang kok. Tinggal telepon, kontak nomor 157 atau di WhatsApp 08157 pokoknya sederhana, nanti kita tampilkan kemana aja. Kemudian pastikan bahwa itu dulu, karena nanti kalau begitu masyarakat atau calon konsumen minjam di perusahaan-perusahaan yang ilegal, maka sangat susah. Kita nggak punya alat untuk memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak boleh seperti itu. Oke. Pertama, ya Mas, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pinjaman online pada saat meminjam itu pikirannya harus pertama, memang saya menggunakan untuk apa? Nanti ini sebenarnya bagiannya Bu Prita Gozi. Karena ini bukan soal literasi saja, Mas, bukan soal masyarakat tahu tangga, tapi adalah moralitas agama juga. Bahwa jangan sampai pada saat mau meminjam pikirannya memang rencananya nggak mau bayar. Nah, kalau itu, maka pikirkan bahwa pada saat meminjam memang pertama bisa bayar mereka nantinya. Jadi, kalau di perusahaan pinjol yang legal, maka mereka punya sistem layanan informasi konsumen, kayak SLIK istilahnya, OJK checking-nya, sehingga tidak terjadi ada satu peminjam minjam di perusahaan pinjol bersamaan 1 hari 20 atau 40. Ini pernah terjadi laporan ke kami. Tapi mereka mengadu ke kami, kemudian seolah-olah mereka diintimidasi. Ya. Nah, kemudian kalau pinjolnya legal, Mas, yang sebenarnya laporan pengaduan ke OJK, banyak juga yang pinjol legal, itu ya cara pengaduannya juga hampir sama dengan pinjol ilegal. Nah, itu dia ya. Pak Sarjito, maaf saya potong. Ini kebanyakan juga mungkin masyarakat kurang literasi yang tadi Anda sebutkan, tidak mengetahui ini legal, kemudian ini illegal. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah mereka merasa kemudian diteror begitu ya. Salah satunya mungkin dengan cara-cara ada yang ditelepon rekannya, misalnya karena mendapatkan konteks mungkin dari handphonenya, ataupun cara-cara lainnya. Apa yang masyarakat bisa lakukan ketika itu terjadi kepada mereka ataupun rekan mereka yang kemudian tidak merasa, oh saya tidak berhutang di pinjol nih. Apa yang bisa mereka lakukan? Adakah layanan mungkin pengaduan ke OJK langsung? Kalau layanan pengaduan ke OJK itu sangat jelas dan mudah, nanti bisa ditampilkan di layar, ya kemana harus mengadunya. Kalau pinjol legal kemana mengadunya, kalau pinjol ilegal itu ke Satgas Waspada Investasi. Kenapa ke Satgas Waspada Investasi? Karena itu bukan hanya urusan OJK, tetapi urusan Satgas yang anggotanya terdiri dari berbagai macam kementerian dan lembaga. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada PPATK, ada Kepolisian Republik Indonesia ini yang paling besar fungsinya, kemudian Kominfo ini yang luar biasa. Sehingga pada saat ada pinjol ilegal, Satgas minta ditutup ya, bukan OJK. Satgas minta ditutup. Nah, tapi kalau namanya ilegal, begitu ditutup sekarang, 5 menit kemudian muncul lagi. Nah, kemudian kalau pinjolnya legal, Mas, lapor ke kita, dan kalau aduannya itu benar,
kita akan panggil pinjol legalnya itu. Karena kita sudah beberapa kali mereka melakukan seperti itu, kemudian Oh, sudah ada. kita pasti Ya. benar, kemudian kita cabut pendaftarannya. Oh, bahkan untuk pinjol-pinjol legal pun ini sudah ada tindakan-tindakan yang juga sudah dilakukan OJK ya tadi ya. Bila mana Betul. penagihan hutangnya ini tidak sesuai aturan, seperti juga imbauan Betul, BI Mas. dan juga OJK ini juga sehingga dicabut izinnya. Pak Sarjito, tentu sebenarnya banyak yang masih ingin saya tanyakan, tapi juga ini terbatas juga durasi. Semoga nanti kita ke depannya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pak Sarjito, Deputi Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Terima kasih, Pak. Saya mau langsung ke Mbak Prita Gozi dulu nih untuk berbicara Terima kasih, Mas. ya, terima kasih Pak. Bertanya juga mengenai tips and triknya nih. Mbak Prita, pagi. Pagi. Ya Mbak Prita, saya langsung saja ya. Ini tadi kan juga berbincang banyak ya sebenarnya terkait dengan penagihan hutang, kemudian juga apa yang kemudian secara aturan begitu ya, rigid, apa yang bisa dilakukan masyarakat juga ke depannya. Tapi untuk secara lebih basicnya lagi, ketika masyarakat kemudian memutuskan untuk berhutang, baik itu di pinjol yang legal harusnya, ataupun di multi finance, apa yang perlu dipertimbangkan dengan sangat baik Mbak Prita? Oke. Nomor satu adalah kenapa kita sampai berhutang. Jadi berhutang itu alasannya bermacam-macam, bisa saja memang kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, contohnya misalnya kita memiliki kebutuhan membeli kendaraan, ataupun juga kita memiliki kebutuhan untuk alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Kemudian kita juga mungkin di situ ada kebutuhan karena kita kehilangan sumber pemasukan. Jadi kita terpaksa harus menyambung hidup dengan bantuan pinjaman. Nah, ini harus diwaspadai. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk membayarkan kembali kewajiban yang kita miliki. Karena bagaimanapun juga pinjaman itu adalah kewajiban. Nah, di sini kita tuh harus paham, pertama, kita tuh amannya mengambil pinjaman itu hanya setengah dari harta yang kita miliki. Jadi kalau misalnya seseorang punya harta, let's say 100 juta rupiah, maka maksimal pinjaman yang sebetulnya masih disanggupi oleh dia adalah hanya 50. Maksimal Dan sekali ya. juga yes, dan berikutnya adalah kemampuan membayar. Jadi ada dua hal. Pertama adalah komposisi pinjaman terhadap aset. Yang kedua adalah kemampuan membayar. Kemampuan membayar seseorang untuk pinjaman adalah sepertiga dari pemasukan dia atau 30%. Jadi kalau penghasilannya misalnya sekitar 5 juta rupiah, dia tuh sebetulnya hanya mampu untuk membayar pinjaman termasuk bunganya itu kira-kira maksimal sekitar ya 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah. Nah, yang ketiga, seseorang harus paham pinjaman apa sih yang sedang dia ambil. Nah, terkait dengan pinjaman online, sebenarnya sekarang ini sudah banyak sekali jenisnya, Mas. Jadi dari mulai ya, kalau kita sering belanja di e-commerce, kemudian ada yang kayak bayar tunda, itu udah bagian dari pinjaman online. Terus ada juga yang bentuknya dana tunai. Kemudian ada juga yang memang bentuknya kayak untuk keperluan yang tak terbatas, ada juga yang memang dikhususkan untuk usaha. Nah, semakin dia mudah, sebetulnya harga untuk mengambil pinjaman tuh makin mahal. Jadi saya ulang ya, semakin mudah mendapatkan pinjaman, sebenarnya nanti biaya pinjamannya itu akan semakin mahal. Jadi banyak orang yang kaget, saya rasanya cuma pinjam sekian, kenapa saya harus bayarnya sekian? Nah, itu yang harus dipahami pada saat pertama kali dia mengambil pinjaman. Kira-kira itu 3 hal. 3 hal penting ya. Mbak Prita, ini mungkin edukasi juga untuk masyarakat, kemudian bagaimana sih mengetahui platform apa yang tepat untuk kita gunakan untuk peminjaman uang tadi. Mungkin berdasarkan dari kebutuhan juga yang Mbak Prita tadi sebutkan. Kalau besar begitu pinjamannya mungkin bisa berpikir ke bank dan lainnya. Tapi kan ini kan sekarang banyak yang tadi online juga ya. Mungkin bisa seperti kredit gitu ya, kecil-kecilan. Ini yang benar-benar Mbak Prita imbau untuk masyarakat akan berhutang gitu ya. Seperti apa Mbak? Nah, pertama sebenarnya adalah Anda harus paham psikologisnya. Ini saya masuk agak lebih ke dalam ya. Karena ternyata ada datanya mengungkap bahwa kalau kita sekali mengambil pinjaman online, kita ambil terus. Jadi orang yang ambil pinjaman online itu biasanya berulang. Jadi Anda harus hati-hati. Sekali Anda misalnya merasa bahwa saya kepengen banget nih beli barang ini dan saya tidak bisa menahan diri. Nah, itu almost likely Anda akan melakukan itu terus-menerus dan itu sangat berbahaya, itu berulang. Yang kedua adalah pada saat Anda benar-benar memang membutuhkan pinjaman online tersebut, ini kata-katanya benar-benar butuh ya. Jadi ibaratnya ini life and death situation gitu misalnya, itu Anda sebaiknya memang memilih yang sudah berizin. Jadi terdaftar saja ternyata tidak cukup karena terdaftar tuh hanya istilahnya perusahaan ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi kalau berizin ini yang memang akan lebih aman. Makanya tadi kita ikuti apa yang petunjuk dari Pak Sarjito bahwa pastikan Anda hanya mengambil dari
dari pinjaman online yang memang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, tentu saja yang kita juga mesti waspada itu adalah biaya-biayanya, karena bagaimanapun juga pinjaman ini kan harus dibayar. Ya. Nah, Anda harus kenal betul apa sih bedanya biaya administrasi, apa bedanya dengan biaya bunga, dan bagaimana cara berhitungnya. Ada yang harian, ada yang mungkin dia udah dihitung di awal dan sebagainya. Itu betul-betul harus dengan logis pada saat kita klik oke atau setuju dengan pinjaman tersebut. Baik, Mbak Prita, ini kalau dilihat karena memang semakin mudah, ini sepertinya apa ya? Jadi ada yang harus lebih diperhatikan lagi karena tidak mungkin ini akan sangat mudah, kemudian akan mendapatkan sesuatu yang sangat mudah juga ke depannya, apalagi ini terkait berhutang. Jadi kalau tadi Anda menyebutkan mengenali betul ya aturan-aturan, terms and requirements, bahasa-bahasa di pinjaman online tersebut, apa biaya administrasi dan lain-lainnya. Kemudian juga secara psikologis yang disebutkan ketika sekali ngeklik aja ini most likely kemungkinan besarnya akan berulang. Jadi kita harapkan juga masyarakat lebih lagi menambah literasinya untuk khususnya ya di pinjaman-pinjaman online. Mbak Prita Gosi, terima kasih tips and triknya ini sebagai perencana keuangan ZF Finance. Semoga bisa ngobrol-ngobrol kembali di lain waktu. Sehat selalu, Mbak.